Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang larut penyangga. Nah, larut penyangga ini dalam tubuh kita terdapat dalam darah ya. Gunanya untuk menjaga agar pH darah itu stabil atau pH darah tidak berubah-ubah gitu ya. Oke, kita lanjut ke larutan penyangga itu ya. Apa itu? Pengertian dari larutan penyangga. Oke, larutan penyangga ini merupakan larutan yang dapat mempertahankan pH terhadap penambahan sedikit asam maupun pengenceran atau air itu ya. Jadi larut penyangga ini merupakan larutan yang ketika kita tambahkan sedikit asam, basa maupun air, pH-nya tidak berubah atau pH-nya berubah tidak secara signifikan, sedikit ya perubahannya. Itu ya. Contohnya di larutan A misalnya, pH-nya 2. Jika kita tambahkan sedikit asam ya, berubah menjadi 1,96. Itu ya. Dari 2 menjadi 1,96 perubahannya cukup sedikit. Yang di basa juga seperti itu. Jika ditambahkan sedikit basa, pH-nya berubah jadi 2,10. Itu juga mengalami sedikit perubahan. Yang ketiga, ditambahkan sedikit air, pH-nya berubah menjadi 2,05. Juga mengalami sedikit perubahan. Dan jika larutan A ini merupakan larutan penyangga atau buper. Yang B juga sama ya. B juga masuk buper. Karena bisa kita lihat juga mengalami sedikit perubahan ketika ditambahkan asam, basa maupun air. Larutan C juga sama buper ya. Oke, yang berikutnya materinya tentang sifat larutan penyangga. Nah, sifat larut penyangga itu ada 2. Larut penyangga asam dan basa. Oke, kalau asam itu larutan penyangga yang mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Basa konjugasi ini merupakan garam dari basa lemah. Contohnya ini ya, campuran antara asam asetat dengan natrium asetat. Ya, asam asetat ini merupakan asam lemah dan ya sehingga dia akan bercampur dengan basa konjugasinya akan menjadi enggak asam itu ya, ini ya asam asetat ya, ini basa konjugasinya. Ini mirip ya, untuk mengidentifikasi ini bisa kita lihat ini ya, ini mirip sebenarnya, bedanya cuma di sini ya. Nah, untuk perlu kalian ketahui basa konjugasi ini sama arti dengan garamnya gitu ya, atau bisa kita sebut seperti gini ya, penyangga asam ini merupakan larutan penyangga yang mengandung asam lemah dengan garamnya gitu ya, atau penjaga basa konjugasinya gitu ya. Ini saya lihat dari rumus molekulnya cukup mirip, CH3COOH menjadi dicampur dengan CH3COO Na gitu ya, cuma beda di H dan Na gitu ya. Ini merupakan garam dari asam lemah dari CH3COOH gitu ya. Untuk rumus nanti menghitung pH-nya ini ya, kalau dia Ka berarti dia molnya A, ingat mol ya, bukan konsentrasi. Ini juga garam gitu, garamnya artinya basa konjugasinya. Seperti biasa ini ya, pH-nya log H+ apa. Lanjutkan ke larutan penyangga basa. Oke, dia larutan penyangga yang mengandung basa lemah dengan basa konjugasinya. Asam konjugasinya. Asam konjugasi merupakan garam dari basa lemah tersebut gitu ya. Contohnya ini campuran dari Na3 dengan Na3Cl. Na3 ini merupakan basa lemah dan Na3 ini asam konjugasinya atau garamnya itu ya. Garam dari basa lemahnya itu. Nah, rumusnya sama sebenarnya. Bedanya ini kalau Kb dia pasti dia punya B yang di atas. B pergi sama sebenarnya. Oh, ini salah, ini belum diubah ini. Lupa apa. Nah, ini log OH min ya. Nah, ini log OH min dan di sini ditanya OH. Oke, ini lupa Pak Umar tadi. Berarti pH-nya seperti biasa ya, nyari pH-nya berarti dia dikurangi ini ya, 14 dikurangi pH-nya. Oke ya. Seperti biasa ya, seperti di asam basa maupun di hidrolisis garam yang kemarin. Ya, atau bisa pakai rumus seperti ini lagi. Boleh seperti langsung aja ya. Ini boleh juga langsung ke sini, boleh. Tanpa mencari H+ terlebih dahulu atau mencari OH- terlebih dahulu. Boleh langsung.
Oke, kita lanjut ke contohnya, contoh soalnya. Oke, disajikan sebuah tabel sebagai berikut. Dari data tersebut yang termasuk larutan penyangga adalah larutan A, B, atau C. Oke, kita bisa lihat larutan A misalnya. pH awalnya 4. Ketika ditambahkan asam jadi 2,5. Dari 4 ke 2,5 cukup jauh. Dari 4 ke 2 cukup jauh kan. Ini bukan, ya enggak. Oke, yang B dari 7 menjadi 4. Nah, 7 menjadi 4 ini cukup jauh juga. Bukan larutan penyangga. Yang C kita lihat sekarang. Dari 10 ketika dia masuk dari 9,8 cukup berdekatan ya. Dari 10 9,8 itu kan berdekatan. Jika dibulatkan pun jadi 10 dia. Nah, ini juga sama, cukup dekat kan, 10,2 jika dia makan sedikit basah. Jika sedikit air 9,9. Ini cukup dekat juga, berarti yang termasuk larutan penyangga adalah yang C gitu ya. C. Nah, ini ya, larutan C merupakan larutan penyangga karena tidak terjadi perubahan pH signifikan. Sedikit perubahan pH gitu ya. Nah, contoh yang kedua, disajikan campuran sebagai berikut. Ada 4 campuran ya. Campuran pertama sebagai berikut ini ya, yang sampai 4 ini. Campuran yang membentuk larutan penyangga. Nah, campuran yang mana larutan penyangga gitu ya. Campuran pertama ini tadi ya sebelumnya. Sebelum kita lanjut ya, larutan penyangga ini terdiri dari asam lemah maupun basa lemah gitu ya, yang bergabung dengan konjugasinya atau garamnya. Ingat ya, intinya itu kalau penyangga itu basa lemah maupun asam lemah, basa lemah gitu ya. Nah, kita lihat ke satu sekarang. HCl ini merupakan asam kuat. HCl ini garamnya. Jadi bukan penyangga. Kalau yang kedua ini basa lemah, betul. Yang ini garamnya, konjugasinya, berarti ini merupakan penyangga gitu ya. Kemudian ketiga, ini basa lemah, betul. Namun ini salah. Ini basa lemah lagi. Bukan ya. Kalau penyangga itu kan basa lemah dengan garamnya atau asam lemah dengan garamnya gitu ya. Kalau yang ini asam lemah dan yang ini, nah ini bukan garamnya ya ini. Walaupun bermiripan dikit, nggak sama ini. Ini HCOO, asam formiat sebenarnya. Kalau asam formiat ini asam asetat CH3COO. Oke, ini bukan. Jadi yang membentuk larut penyangga adalah yang nomor 2. Ini penjelasannya. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 3. Hitunglah pH campuran dari 50 ml larutan asam setat 0,1 molar dengan 100 ml larutan natrium asetat 0,1 molar dengan Ka dari asam setatnya 2 kali 10⁴ ml. Hitunglah pH-nya ya. Sebelum menghitung pH berarti pertama kali kita harus membuat atau mencari mol dari masing-masing larutannya. Itu ya, karena digunakan dalam rumusnya ya. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya, ini menggunakan mol. Ingat ya, ini menggunakan mol. Kita harus mencari mol masing-masing larutan. Yang pertama mol dari asam setat. Cara mencarinya adalah dikalikan volume dikalikan dengan molarnya, konsentrasinya. 50 kali 0,1 menjadi 5 ya. Natrium asetat juga sama seperti dikalikannya di 10,5 mol. Oke, kita masukkan ke rumusnya seperti biasa ini ya. Ya, ketemu akhirnya dia pH-nya 5. Oke. Ini sama seperti mata pelajaran sama seperti pembelajaran waktu ini ya, tentang asam basa maupun juga itu garam. Ini berhubungan sebenarnya. Lanjutnya nah ini agak sedikit beda. Ini tadi ya, ini kan sorry, perbedaannya ini ya. Yang ini asam lemah, ini
bahasa konjugasinya atau diagramnya ya, itu ya, basa lemah dan garamnya. Sekarang di sini suatu larutan penyangga dibuat dengan mencampurkan 100 ml larutan CH3COOH atau asam setat 1 molar dengan 10 ml larutan NaOH atau natrium hidroksida 0,1 m. Tentukan pH-nya. Nah, itu bedanya ya. Tadi asam lemah dengan garamnya, yang ini asam lemah direaksikan dengan basa kuat. Ini bisa saja menjadi larut penyangga jika ada sisa di asam lemahnya dengan garamnya gitu. Artinya NaOH ini habis bereaksi, habis bereaksi. Itu ya, habis bereaksi gitu ya. Itu syaratnya. Bisa saja dia membentuk asam lemah dengan basa kuat, bisa saja membentuk penyangga asalkan asam kuatnya habis bereaksi, sisanya ada di asam lemah dan garamnya gitu ya. Misalnya kalau sisanya cuma di garam, berarti dia pakai rumus hidrolisis garam. Itu jangan pakai penyangga maupun asam basa rumusnya. Pakai hidrolisis garam kalau ada sisanya di garam saja. Kalau sisanya ada di asam basa kuat dan garamnya, berarti dia pakai rumus asam basa ya, asam basa dipakai gitu ya. Kalau sisanya di asam lemah dan garamnya, berarti dia penyangga, kayak rumusnya enggak. Ikut masukkan saja nih mol-molnya saja. Ini 90 mol dengan 10 mol seperti biasa. Jadi ketemu kita pH-nya 5 kurangi log 18 gitu ya. Jadi kalau di soalnya uraian bisa sampai sini, kalau ulangan misalnya soal uraian ya sampai sini saja kalian hitung boleh. Kalau misal soal ABC, kalau nggak ada jawaban seperti ini, berarti kita harus mencari lognya ini berapa. Jadi di kalkulator harus ya, nggak bisa dihitung secara manual. Ya, jadi ingat dikerjakan tugas-tugas yang Pak berikan. Sekian ya, terima kasih.